Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa dzurriyyatihi wa atba'ihi ila yaumil qiyamah. Qala Allah ta'ala fi kitabihil karim wa huwa asdaqul qa'ilin. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi. Ya ayyuhalladzina amanu shollu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma sholli wa sallim wa barik alaihi. Wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, aqrabun nasi ilayya yaumal qiyamah aktsaruhum sholatan. Ya Rabbi sholli ala Muhammad asyrafi qadrihi fil kauni asyraf. Sholli ala Muhammad waftah minal khairi kullahu la. Jadi aqrabus sholati ilayya yaumal qiyamah aktsaruhum alayya sholatan. Sebelum ulun memulai ceramah agama seputar Maulid Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan keutamaannya, pertama-tama mari kita sama-sama memuji Allah Subhanahu wa taala dengan mengucapkan alhamdulillah. Alhamdulillahirabbil alamin. Apa yang kita alhamdulillahi? Karena kita diberi Allah Subhanahu wa taala nikmat yang sangat besar, yaitu nikmat iman
nikmat Islam, dan ada satu lagi nikmat yang besar, nikmatul uzma, yaitu lahirnya junjungan kita Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Nah, itulah kita pada hari ini mengucapkan alhamdulillah. Dan alhamdulillah itu bisa di mulut, bisa juga dengan praktik anggota tubuh kita, yaitu dengan bersyukur. Salawat dan salam mari kita sama-sama aturkan dan curahkan kepada kekasih kita Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, yang ulun muliakan Ketua Yayasan Pendidikan Islam Darussalam Hawayan, yang meliputi Raudatul Atfal. Raudatul Atfal itu tingkat taman kanak-kanak, kemudian Madrasah Ibtidaiyah, Madrasah Sanawiyah. Dulunya Sanawiyah yang kalian tempati itu belum negeri, sekarang negeri. Nah, dulu yayasan juga yang membina. Jadi yayasan sampai sekarang tetap memperhatikan juga dengan sanawiyah, walaupun tidak secara keseluruhan, tapi secara moral dan spiritual orang tua tetap diperhatikan sanawiyah. Begitu juga meliputi aliyah, meliputi pondok pesantren, yang di ketua yayasannya Ustaz Pak Hamzah Mansuri SPDI. Sekali lagi terima kasih kepada beliau yang sudi kiranya berkenan hadir pada acara-acara kegiatan di Madrasah Aliyah khususnya, dan di bawah naungan Yayasan Kabupaten. Yang mulia Bapak Kepala Madrasah Aliyah Darussalam Hawayan Ustaz Saiful Izani SPDI MM, dan Bapak Harapan kalau ada dananya kuliah dengan doktor, jadi doktor. Amin. Amin. Orang doakan Bapak Kepala insya Allah untuk kuliah S3. Amin. Ini Pak Bapak ini ada dinya di doktor. Bisa juga siswa-siswi berkumpulan 5.000 seorang kuliah kepala, itu penting kuliah. Yang mulia Ustaz Mursidi SPD yang juga hadir pada hari ini. Yang mulia Bapak Ahmad Yani SKG mungkin beliau mewakili Kepala Madrasah Sanawiyah Negeri 3 Balangan, yang menghormati guru senior di Madrasah Aliyah Bapak Haji Maradani SKG, yang tak lupa ulun ucapkan terima kasih dan ulun sayangi saudara kepala desa yang tampan, kepala desa yang tampan, yang juga di bawah kesibukan beliau awal menghadiri acara kita pada pagi hari ini. Terima kasih kepada saudara-saudari pengatur acara yang telah memberikan waktu dan kesempatan kepada diri pribadi Bapak, yang Bapak hormati kepada seluruh panitia penyelenggara peringatan Maulid Nabi khusus Jemaah Darussalam Hawayan yang berkolaborasi dengan seniornya Hidayah
terima kasih yang telah merancang dan telah bermusyawarah untuk melaksanakan kegiatan pada hari ini. Kemudian yang ulun ucapkan adalah wassalam, selamat datang kepada Pak Kapil yang baru datang. Berapa jumlahnya? 7 orang Pak Kapil yang baru datang kemarin pulang, 7 datang 7 lagi. Nah, terima kasih. Jadi kepada saudara adik-adik Pak Kapil, terima kasih atas kedatangan kalian, dan kalian jangan malu-malu dan jangan sungkan-sungkan datang kepada lokal, datang kepada kritik, datang kepada kepala sekolah, baik ketika di sanawiyah, di hidayah ataupun di pondok pesantren. Terutama kami minta bimbing anak-anak kami dan siswa-siswi kami besar-besar kami di sana. Yang tak lupa juga menghormati Bapak Ibu mungkin hadir dari Tika, ini hadir ibu-ibu dari Tika. Luar biasa ibu-ibu Tika ini pelajari anak-anak. Nah, begitu juga ibu-ibu dari Hidayah, bapak-bapak dari Hidayah, dari Sanawiyah, lebih lagi yang dari Aliyah mungkin hadir juga beberapa ibunya. Nah, artinya betapa berat, betapa tidak ringan mendidik anak-anak kita, mulai mereka tidak tahu apa-apa hingga sampai tingkatan aliyah, tapi dengan penuh kesabaran. Nah, itu sangat mulia sekali. Para siswa dan siswi baik dari ibtidaiyah, sanawiyah maupun aliyah yang insya Allah dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin. Arti amin itu jangan nyari aja artinya. Amin, apa artinya? Nah, artinya amin. Amin itu artinya kabulkanlah ya Allah. Apa tadi arti amin? Kabulkanlah ya Allah. Mudah-mudahan kalian dirahmati Allah. Amin. Ini waktu menyampaikan amin itu mudah-mudahan Allah mengabulkan. Nah, supaya antara mulut dan hati itu senyawa. Nah, sama kayak kita bertangguin misalnya apa? Baik tangguin jemuah lain. Baik duit ya, ini bila satu komunitasnya artinya ada sesuai wajah dengan permintaan. Jadi mudah-mudahan kalian dirahmati oleh Allah. Amin. Amin ya Allah ya Rabbal alamin. Qala Allah Ta'ala fi kitabil karim wa asdaqul qailin, innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina sallu alaihi wa sallimu taslima. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, sesungguhnya inna tulit tauhid, innallaha sesungguhnya Allah, wa malaikatahu dan para malaikat. Jumlah para malaikat itu ada 10 yang wajib kita imani. Itu ketika mendengar pertama Jibril, kedua Mikail, ketiga Israfil, keempat Ismail, kelima tujuh Rakib, kedelapan Atil, kesembilan Malik, 10 Anwar lah, Anwar aja. Itu waktu kalian sekolah di ibtidaiyah, waktu di sanawiyah itu
itu sekedar tahu aja. Nah cuma aliyah itu harus pendalaman materi. Nah kita jangan hanya tahu dengan malaikat, tetapi tahu juga tugas-tugas tugasnya. Contohnya malaikat kiraman katibin. Apa contohnya yang aliyah? Apa tugasnya? Berdiri, apa berdiri apa? Apa tugas malaikat? Mencatat amal baik dan amal buruk. Nah, misalnya amal baik kita sekarang berkumpul di masjid, itu dicatat oleh malaikat. Dan juga pepohonan itu menyaksikan, jadi saksi. Tapi sebaliknya, apabila kita berpacaran misalnya di Gapwa, apabila kita video callan misalnya kalau lalakian, apabila kita bertemuan misalnya lawan lalakian jalan tol Pinakin baru, itu akan dicatat oleh malaikat. Bapakmu ada bapak atau lawan mamamu, tapi ini ketemuan lawan jenis Lawan jalan tol. bagi kalian yang tua itu sudah pendalaman materi, harus tahu tugasnya. Oh nanti saya dicatat oleh malaikat itu ada punya tim X, ada timnya, ada divisi tim X, stabilo ada. Ini biasanya orangnya duitnya sudah 300 pelanggar, kita dipanggil ke nikah misalnya ada. Nah inilah yang sunallah ma'amarahu. Malaikat itu tidak aplikan apa yang diperintahkan oleh Allah. Nah jadi para malaikat itu bersalawat kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang yang beriman, sallu alaihi wa sallimu taslim, bersalawatlah kalian kepada Nabi Muhammad. Nah kemudian ada cara-cara bersalawat itu, ada etika bersalawat. Arti etika itu ada bersalawat. Salawat itu banyak, ada burda, tahulah burda lah. Apa mulanya burda itu apa? 1, 2, 3. Ada kemudian ada maulid nafsi yang kalian baca tadi. Kemudian ada tiba, ada apa namanya dalail, ada Allahumma sholli ala Muhammad ya Rabbi sholli alaihi wasallam, itu salawat. Kenapa kita perlu bersalawat kepada Nabi? Kenapa perlu kita mengucapkan salam kepada Nabi? Karena roh-roh kita ini semuanya, termasuk roh binatang, termasuk roh pohon jambu, namanya jadi anu dia dengan bapak. Ini kalian, anu bapak anu pada. Nah, kemudian apalagi pisang, daun pisang belakang kalian. Itu mereka berzikir, itu semua bertasbih. Apalagi kita, karena roh semua makhluk yang ada di muka bumi ini tercipta daripada nur Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Justru itu kita berterima kasih kepada Nabi. Kalau pada hilaf itu guru sakumpul bersalawat seharian semalaman itu sejumlah Nabi dan Rasul. Berapa jumlah asalnya Nabi dan Rasul itu berapa? 124.000.
Patri. Allahumma shalli ala Muhammad. Allahumma shalli ala Muhammad. Allahumma shalli ala Muhammad. Nah, itu berupa komponen. Jadi wajar saya ini kalau balik foto. Nah itu kenapa kita perlu bersalawat? Banyak orang bahari itu bila hendak makan, misalnya melihat pistol, melihat nasi, makan mie, apakah? Allahumma barik lana bima razaqtana wa qina adzaban. Ya Allah, berkatilah apa yang kami makan, hindarilah kami daripada azab neraka. Hanya baca salawat 3 kali. Allahumma sholli ala Muhammad. Allahumma sholli ala Muhammad. Allahumma sholli ala Muhammad. Itu. Ada sampai di situ. Ada lagi para habaib itu memberikan amalan. Amal anak mencatat, catat. Bila anak ada. Apa bunyinya? Allahumma ij'alha. Semua kan bakal banyak. Awas mana kita. Misalnya Allahumma barik lana bima razaqtana wa qina adzabannar. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali Muhammad. Ada lagi Allahumma ij'alha ni'matan mashkuratan ittasala ni'matal jannah. Ada lagi doanya ya ma'u zamzam ya salam ilaika. Itu Pak. Bismillahirrahmanirrahim. Nah itu caranya. Karena semua yang ada di muka bumi ini memakai rohnya. Ada rohnya. Baju ada rohnya. Jadi jangan lupa bersalawat. Nah kenapa perlunya kita bersalawat? Dan diusahakan salawat itu kalau bisa dimurnikan. Ya, jangan didangdutkan, dimurnikan supaya khidmat. Arti khidmat ini kita supaya khusyuk. Kan lihat dulu kita kumpul kayak itu membaca salawat. Assalamu. Itu yang lain ini yang dulu apa? Assalamu. Daripada kita banyak yang raminya. Nah, diusahakan itu dicari. Ini yang tua-tua nih, yang sudah mengabdi di pondok, itu jangan dibawa-bawa anak-anak itu kepada hal-hal yang cepat membuat mereka lupa. Kan lupa itu. Yang anak bukas mencetak terbang, kemudian apa lagi namanya tuh? Rolling. Kemudian apa lagi namanya? Yang bas. Kita setahun bertakbir pulang, berbincang sampai yang subuh ada. Nah, bisa warai. Nyaring kita tengah malaman berlatih terbang. Subuh ada sembahyang, bisa ada sembahyang. Bukan itu yang dimaksud. Nah, artinya bersalawat ini menambah kita semakin cinta kepada Rasulullah, menambah kita semakin mengikuti sunnah Rasulullah. Nah, kemudian berkata Imam Fakhruddin Ar-Razi, ma min syakhsin qara'a ala ma min syakhsin qara'a maulidan Nabi sallallahu alaihi wasallam ala milhin
head itu bahasa Inggrisnya salt. Salt. Apa di salt itu apa? Buya. Au bulin. Gandum. Au syai'in akhara tapai misalnya. Tapai dalam sini misalnya. Kemudian apalagi banyu aqua. Apalagi pisang talas. Melati misalnya. Apalagi misalnya apakah kurma, baras, ausain akharat minal ma'kulati illa zaharat fihil barakatuh. Berkata Imam Fakhruddin Ar-Razi, amin syaksin, tidaklah dari seseorang. Syaksin itu isim mufrad lil'am, banyak angkuha karena anum kabibini kalau laki kan. Qara'a membacakan maulid Nabi. Apa yang dibaca? Ala milhim, atas uyah, atau gandum, atau apa baras misalnya, banyu daripada makanan-makanan, illa zaharat bihil barakah, kecuali padanya itu akan tampak keberkatan. Biniannya nih awak api aja diikuti, pandang saya. Bila pada mau mati api, bisa mati seorang mana? Mati api doang, perhatikan. Ini penting. Ini penting. Kita ada butuh boleh tempat ceramah. Nah, ini kalau harus berdiri, ini berdiri apa nih? Ternyata sikal betis nah. Nah, Tuhan udah. Bapak setengah bulan tadi garing. Imbah bawa pesawat. Pembakal ide nih yang menerbangkan pesawat. Nah, makanya akrabi pembakal ide. Nah, nanti naikkan sini dua pesawat. Berkata Imam Fakhruddin, barang siapa membaca maulid Nabi tapi di muka kita yang kita baca itu andaki banyu pisang talas, misalnya apa langkatan, apalagi ini apa namanya yang di kotak-kotaknya apa nih? Sawo misalnya, apalagi tuh nasi, apakah? Illa zaharat bil barakah, kecuali pada makanan itu akan tampak keberkatan. Apa arti berkah? Berkah itu ziyadatul khair, bertambah-tambahnya kebaikan. Yang dulunya kita kadang pernah bangun misalnya 4:30 subuh setelah umpat maulid Nabi, bila mendengar apa namanya kakak usop membunyikan mik di masjid misalnya terbangunan. Nah itu berkah itu. Itu mungkin sebabnya imbah makan apa wadai apa nih? Wadai kolam bir. Imbah minum banyu aqua itu mungkin diantaranya. Yang kedua, tidak ada biasanya keinginan anak semboyan dua, anak semboyan dua. Padahal dulu bila imbah parayan anak buka, anak main kuliah, anak berjalanan, anak kawan. Tapi sama Sigit bukan berarti ada berduit, banyak aja berduit. Ada kawan-kawan bukan cuma hati itu asal sembahyang doa. Nah itu berarti berkah karanya. Yang dulunya ketujuh melihat di binian kalagian 10 kali, 5 kali aja lagi. Nah dihitungnya lihat binian dihitung. Hitung 1 kali, 2 kali, 3 kali. Yang dulu kadang hitungan melihat bini. Mengatakan melihat bini itu kalau ada sengaja itu boleh aja. Tapi kalau sengaja itu kan boleh. Ada dosa kecil. Ujar ulama tidak ada dikatakan dosa kecil apabila itu istimrar, terus menerus hobi. Bila pada melihat ini sakit kepala, itu hobinya aja. Kayak gitu sebaliknya perempuan. Nah,
Makanya hari itu berdidik sekolah. Itu supaya ada keberkah. Bapak bang dia jangan ngikut harusnya. Nah, mungkin bapak kalian itu kan bernafsu kan ikan. Ada bernafsu. Artinya tak pandang ikan tuh memandang anak. Memandang ikan tuh memandang kan orang tua tuh ada tiga. Pertama orang tua yang melahirkan yang kedua mintu mudahan ikan panjang umur sawat berlagi mudahan ikan panjang umur siang alim subi kaya raya sawat berbunyi bila ikan berlagi begini kita bertanggungan lawan mintu kita juga ada itu bekas ketua beda bekas ketua beda. Yang ketiga apa orang tua yang ketiga apa bu yang pertama kuitan yang melahirkan yang kedua mertua yang ketiga ini yang ada di depan kalian inilah guru-guru kalian bahkan mereka itulah guru yang sebenarnya karena mereka itu membimbing zahir dan batin rohani dan jasmani menyelamatkan kami kayak di dalam kubur kayak apa di padang mahsyar rancang kok Bapak Abdul Mukni bercerita tentang surga Bapak Iqbal rancang bercerita masalah neraka Ibu Ahul misalnya bercerita bahasa Inggris tentang apakah mengenai Ibu Ahulnya nah udah Ibit nah Ibu Ibit misalnya Ibit bercerita tentang ini tentang itu nah itu kan kita rasa takut gairah nah itulah guru yang sebenarnya katakan hati-hati dengan guru hati-hati dengan guru tapi guru yang bujur-bujur mur tapi di semuanya sini mursyid gurunya apalagi kepala ibtidaiyah tuh Ustaz mursyid mursyid benar itu sesuai biasanya kan nama itu sesuai dengan yang diberi nama jadi kalian jangan hobi melihat kalah jangan hobi melihat hobi makanya kenapa Bapak Ibu kepala desa memisahkan kalian di sekolah itu dengan lelaki-lelaki ini kenapa ya supaya ada berkah supaya ada berkah nah, supaya amal-amal akhirat itu ada nah jadi itulah berkahnya kalau orang bahari itu yang dari baju yang dari langsat musim langsat yang dari jambu supaya yang dimakan itu menjadi berkah ada lagi sebagian ulama kalau makanan itu sudah masuk ke dalam perut kita nih kayak bapak dari minum nah, tadi ada yang adik kecil tadi makan nasi kuning misalnya makan nasi bungkus dulu itu makan tuh makan dalam perutnya nah, makan masuk ke dalam perut mereka nasi air itu meludaknya dalam perut kecuali Allah mengatakan atau mengampuni orang-orang yang memakannya hanyanya ranai hampir geluruk parto geluruk ya ada batu cacing adanya buntak kecuali orang tuh Allah menyatakan kepada makanan tadi aku sudah mengampuni ya dosanya hanyanya tenang makanan tadi macam orang dari semangat ya kita ampun beras hanya itu bapak-bapak hadirin hadirat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala sedikit bapak ingin menyampaikan tentang fadilah dan keutamaan orang yang membaca sholawat sebelumnya Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam itu adalah manusia agung dan manusia mulia. Pertama ada amalan, ini amalan dari
itu ada amalan yang paling bagus. Satu, waktu bangun guring itu kita menghadap kiblat. Jangan ambil HP dulu mancis. Bangun guring ada kiblat dulu, belum ada kiblat dulu. Nah, ada kiblat. Ucapkan alhamdulillah. Jangan bangun guring ambil HP. Jangan HP dulu. Kalau ada kiblat dulu. Hanya ucapkan alhamdulillah atas nikmat umur. Artinya kita dihidupkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Seandainya kita subuh karena mau bangun lagi, berarti kita meninggal dulu. Atau kalau bangun subuh pada benak misalnya 10 hari atau 2 jam, berarti kita meninggal dulu. Ucapkan alhamdulillah. Yang kedua, alhamdulillah termasuk dalam umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kita ini tidak kita diciptakan sebagai umat Nabi Adam. Tidak kita diciptakan sebagai umat Nabi Nuh. Coba Nabi Nuh. Kan waktu dulu zaman Nabi Nuh dulu ada banjir bandang namanya. Banjir bandang. Yang membangkang siapa? Istri beliau, anak beliau. Dan yang dibawa di dalam perahu kapal besar itu semua binatang. Apa binatang? Bukan semua, ada di antara binatang. Makanya binatang kala sama ular itu berperjanjian sama Nabi Nuh. Karena pada waktu itu anak diturunkan Nabi Nuh. Ya Nabi Nuh kan lare, kan kala air bila berbuat kena mengikuti orang di kapal. Ada ular, ada yang kalah, ada keturunan, ada. Nah, sehingga berjanji ular dengan kalah. Makanya ada dua menjinakan ular dengan kalah. An-Sudaqallah Adida alaina Nuhun alaihissalam. Engkau telah berjanji wahai ular, wahai kalah, wahai binatang buas, tidak mencelakakan orang. Nah, makanya bila di dalam rumah itu ada jin yang menjelma kepada ular, dan guru bapak itu jangan langsung dipukul, khususnya ular. Itu tetapi dirinya, wahai ular, kamu ini kurang haluskah atau kuntilanakkah atau jinkah? Bila ikan kuntilanak atau jin, dijauh. Bila ikan ini ular benaran, pukul. Nah, bila ini jin, dia jauh aja. Karena dia sudah berperjanjian dengan Nabi Nuh. Nah, sehingga selamatlah di dalam perahu ular tadi sama Allah. Karena dianggap mencelakakan. Kemudian zaman Nabi Ibrahim, zaman Nabi Musa, kan itu zaman Nabi Musa, zaman Nabi Fir'aun, zaman Fir'aun, Nabi Fir'aun. Nah, sekarang kita diciptakan zaman Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan insya Allah kita yang pertama nanti dihitung dihisab pada hari kiamat. Nah, itulah keistimewaan umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan barang siapa yang banyak membaca salawat, maka ia akan diberi mendapat syafaat dari Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yang ketiga, alhamdulillah di bangun guring tadi aib kita ditutup. Aib kita itu kesalahan. Nah, makanya mulai wah ini aib itu jangan dibuka-buka. Begini, jangan terujung buka aurat. Biar keburuan bapak sekalipun mandi di dalam WC, jangan berurus yang tua, jangan bertelanjang, sumpah non cancak, cancak apa itu? Biar buru-buru itu kan predikian. Bila lelaki ini mandi di kamar mandi bertelanjang itu predikian. Tetapi berbenjo, bersalawat cowok, kalau ada hafalannya. Lebih kalau ketahuan cacat, apa dia cacat itu? Aib. Nah,
Kemudian ada puli kita berpisah lawan orang. Misalnya kita dulu katujo manu jambo, kamu jambo, manu jambo sini dari ya. Kita anu pulang ya, nah itu nggak boleh. Karenanya aib itu kalau diceritakan, jadinya jadi saksi. Di sini sama kasabulahan bakal ulung. Tapi kita patung idan misalnya atau ke pantai Asmara, ke arah sana, atau di pantai membuka aurat, ketahuan lekuk tubuh. Nah itu nanti jadi saksi. Itu walaupun kita apa namanya itu kan ucap, tapi tubuh kita jadi saksi. Nah itu boleh. Ditutup aurat. Jangan dikisahkan karena jadi saksi. Yang keempat, yakin rezeki itu dari Allah. Yakin rezeki itu dari Allah. Jangan yakin. Karena apa yang kita makan, apa yang kita minum, yang ada di dunia ini adalah semuanya bersumber daripada Allah. Ustaz, kalau manusia, buktinya siapa yang bisa pulang banyu? Adakah bisa pulang banyu? Di sini adalah amun teh, kopi itu maulah bahan mentahnya aja. Nah, pulang banyu itu biasanya keluar banyu, pulang banyu warnanya. Ini kan ambil aja. Nah, contoh banyu aja kalau kita pulang itu ciptaan Allah. Maulah pisang, siapa tahu ada yang bisanya menanam anak pisang aja, bibitnya tetap Allah. Maulah manusia, ada kan bisanya, ada bisa. Mama lawan Abu Hikam tuh fasilitas saja, itu sarana dan prasarana, saspres ya, sarana prasarananya. Tapi kadang-kadang berkehendak semuanya mentakdirkan di dunia ini adalah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang terakhir, Bapak berpesan kepada kalian menyusun nama Tuhan, berakhlaklah kalian kepada guru kalian, dan sayangilah adik-adik kalian, hormatilah kakak-kakak kalian, sayangi dan cintai guru kalian. Karena siapa tahu kena yang kecil itu yang akan memikul kalian kubur. Siapa tahu yang nakal itu nanti yang akan menyayangi kalian. Kita tidak tahu. Dulu waktu pengajian Guru Sakumpul tahun 90-an, yang datang ke wadah Guru Sakumpul itu banyak, hampir 15 ribuan. Tapi apa beliau berdoa, ya Allah ya Rabbi, berkat nang datangan dari Amuntai, nang dari Barabai, nang dari Palangkaraya, nang dari Samarinda, nang dari Kota Baru, nang dari Pantai, nang dari Palangka, Kalimantan Timur, Kalimantan Barat, ya Allah ampuni dosa Allah. Mereka ikhlas datang. Mereka ikhlas dan datang. Sealimnya beliau, begitu tawaduknya hati beliau, begitu beliau. Hanya ada merasa hebat, ada merasa harap. Kami juga di sini, Bapak sama. Seandainya ada kalian datang ke sini, ada berarti kami. Makanya Bapak penyayang orang nikah, dengarkan adik atau sayang lalu orang nikah pula. Nah, rancang kamu beli jambu, beli walati, beri duit, kamu lihat. Nah, itu udah sombong karena saya paras, selalu rabin, kemudian bahagia. Paras melihat, bapak ada ujuk pada, bapak tak habis beri nikmat, udah balik bisa menuruti. Kamu nih jadi nih, rancang makan kerupuk di rumah bapak, rancang makan wadai di rumah bapak, rancang makan jambu pada bapak dan. Bapak menanam jambu itu sebelum berbuah sudah berniat. Sejak menanam jambu pada lawar, murah pak, kalau lawar kamu makan. Tapi pahala, apalagi manusia.
bapak. Asa ada begitu juga kalau biar unjuk. Saya bisa maras, salawan rapid. Lihat. Berapa di rumah bapak kok katiak dulu. Marasnya sisi pun kumpul. Jadi bukan di sini. Maras, kemudian sama. Kuning tampung. Nah, jadi sayang kalian gitu juga. Bapak itu ada bapak mencontohkan kepada kalian supaya kamu penyayang mungkin. Jadi kamu jadi guru, bila kamu jadi ulama, bila kamu jadi kaji pembakar. Kaji pembakar, ini sayang. Lalu bapak sayang manulakakan wali songo. Beliau ini insya Allah aja untuk orang kotor waktu enggak. Ada bapak jadi berucapan sudah ingatan. Ada bapak artinya sebelumnya dia mengatakan itu bagus. Sebab as-sakhiyu habibullah walau kana jahil. Wal bakhilu adullah walau kana aliman. Orang pemurah itu kekasih Allah walaupun dia bodoh. Orang bakhil, orang pelit itu musuh Allah walaupun dia alim. Jadi irhamu mampil ardi yarhamkum habis sama. Kasih sayangilah manusia yang ada di bumi, insyaallah manusia di langit para malaikat itu menyayangi. Tolong doakan Bapak dan Bapak Husnul Khatimah. Dan doakan juga guru-guru, ibu-ibu semuanya. Mudah-mudahan kami semuanya mati beriman. Kami dipanjangkan umur dalam taat. Bapak banyak dosa. Nah, begitu juga guru-guru kami doakan mudah bisa kami diampuni oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Dan Bapak mewakili guru-guru semuanya dan yayasan mudah-mudahan kita mudah-mudahan dicintai oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Bupati yang taat, gubernur yang taat kepada Allah Subhanahu Wa Taala, menjadi presiden atau menteri yang taat kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.